Oke, gimana kabarnya guys? Gimana harinya? Saya harap kalian semuanya baik-baik aja di sana, oke? And welcome back to my channel. This is Vika's Reading. Saya juga mau ngucapin sebelumnya Happy Good Friday bagi kalian yang ngejalanin. Dan saya mau ngucapin terima kasih untuk requestnya Kak Lunatic sama Kak Elusias. Pick a card hari ini agak melo-melo ya guys. Ini tentang kabar mantan ini bisa dalam bentuk orang yang terdekat dengan kamu yang dulunya, nggak harus mantan, mungkin gebetan atau apapun itu bentuk hubungannya lah. Oke. Dan seperti biasa, saya pengen kalian break dulu dari semua aktivitas kalian, kita nongkrong ngopi dulu one on one sama saya, oke? This is group 1, grup 2, grup 3, dan grup 4. Saya pengen kalian pause video juga, tenangin pikiran kalian benar-benar dan pikirkan orang terdekat kalian yang dulu itu. Pilih kartu yang menarik kalian untuk dipilih dan pilihlah, gunain intuisi kalian atau insting kalian. Dan saya juga mau bilang kalau ini cuma general reading, jadi kalau ada yang gak resonate gak masalah sama sekali, sometimes it happen. Dan silahkan pilih grup yang lain. Saya juga sebelum mulai, saya mau minta maaf apabila ada salah kata atau yang gimana kurang berkenan kepada kalian. Cuman sekali lagi saya jujur ketika membaca, jadi apa yang saya lihat itulah yang saya baca. Oke, daripada ngomong banyak, silakan nanti. Yuk, sampai jumpa di grup kalian ya. Oke, grup pertama ini bacaan untuk kalian. Sebelum saya isi ke bacaan, saya akan ngomong tentang kartunya dulu ya. Saya kasih tahu, kita ada Ace of Pentacles, Eight of Swords, Five of Swords, Four of Cups, Five of Pentacles, the Moon, Nine of Wands, sama Eight of Pentacles. Ada kartu tambahannya, kita ada Why, terus ada To Be Fair. Saya taruh di sini ya. Terus ada Expect Powerful Change sama Meditate and Contemplate. Oke, saya akan ngomong jujur ya, ini yang saya ngelihatnya agak lumayan agak sedih dan deep di sini di grup pertama. Boleh saya ngomong dulu yang masih ada dendam sama pasangannya yang dulu ini atau orang terdekatnya ini yang dulunya akrab sekali dengan kalian, mohon dimaafin ya, mohon diikhlasin segala macam tindakannya, karena yang saya lihatnya nih, dia lagi ngejalanin karma yang udah dia lakuin terhadap orang-orang yang pernah dia sakitin, baik yang sengaja maupun yang kayak nggak sengaja gitu. Dia kecewa dengan tingkah lakunya sendiri, jadi kalian gak perlu bilang lagi di dalam hati kalian kayak awas ya kamu nanti pasti aku bales, atau kayak lihat aja nanti aku pasti bisa dapet yang lebih oke dibanding kamu, gitu-gitu. Diusahain teman-teman, diikhlasin, kayak dimaafin gitu loh, lebih tepatnya dimaafin, belajar untuk ngelepasin, karena dia sekarang saya ngelihatnya kok kayak cukup kesusahan sampai kayak gini. Jujur mungkin karena situasi sekarang ini yang terjadi dengan dunia ini, dia jadi nggak karuan kerjanya. Kadang kayak cuma bengong duduk di dalam rumah, atau cuma bengong main HP, cuma duduk bengong juga di dalam mobil atau motor gitu. Cuman saya lihatnya sih ada mobil di sini, kayak cuma duduk bengong nonton TV. Dia benar-benar kesulitan untuk ngedapetin uang yang tetap. Dia benar-benar kayak kesulitan dalam kayak ngedapetin setoran untuk kesehariannya. Dan dia bahkan saya lihat ada yang sampai minjem uang dengan orang lain. Mungkin ini orang yang pernah deket dengan dia, atau mantan dia yang sebelumnya, atau gimana gitu, atau mungkin memang yang udah berpasangan dengan dia sekarang, yang kayak yang saya lihatnya sih kayak dia rela terus sama orang ini
demi dan juga dikarenakan kondisi keuangannya saja. Jadi kayak dia terikat karena kondisi keuangan gitu dengan orang ini. Karena yang saya ngeliatnya nih, pasangannya atau siapapun itu orangnya pelit sebenarnya. Ouch, pelit. Tapi dari keluarga yang cukup berada. Jadi kayak dia berusaha untuk minjem uang dari keluarga pasangannya yang ini sekarang. Sekali lagi, kalaupun bukan pasangan ya mungkin orang terdekatnya lah yang sekarang nih lagi sama dia. Tapi sayangnya sih aku ngeliatnya kayak dia nggak bahagia dengan orang ini. Tiap hari itu kayak ribut. Yang saya ngeliatnya kayak cuma dimarahi, kayak maaf ngomong sampai direndahin loh ya. Jadi kayak emang bener-bener wow, kayak sedih sih ngeliatnya. Dan bahkan ini yang saya lihat dan yang saya dengar itu kayak sampai dibilang, kamu tuh kayak nggak becus lah, nggak bisa apa-apa lah. Padahal sebenarnya dia ini udah banyak berusaha loh. Cuma karena kondisi yang nggak menentu, jadinya ya nggak bisa dipungkiri kalau memang begini adanya. Dia terjebak dengan orang ini. Saya ulangi, saya bilangnya dia terjebak ya, terjebak. Dia jujur sangat sedih. Kok rasanya kayak nggak bisa tertawa atau tersenyum saja sebentar dengan orang ini. Kayak selalu ribut setiap harinya. Dan dia bingung. Karena situasi ini yang membuat dia kayak mau bergerak, kayak mau ngerubah keadaan. Cuman dia nggak tahu gimana cara mulainya. Jujur saya nggak tahu pasti bagaimana kondisi kalian yang dulunya. Cuma sesedihnya kondisi kalian, tapi saya yakin ada momen dimana kalian benar-benar bisa membuat si orang ini tersenyum, kayak tertawa lepas gitu loh. Karena sejujurnya di lingkungannya yang sekarang, semua orang tuh kayak serba nuntut dia, serba meminta, serba mengambil, bahkan kayak ngambil sesuatu terus dari dia, terutama soal keuangan. Maaf ngomong, rasanya kayak saya ngeliatnya kayak dia yang jadi sumber penghasilan untuk keluarganya dan untuk orang-orang yang lain. Jadi intinya kabarnya dia nggak baik, dia nyesel, dia kecewa, tapi dia pun ngerasa terjebak dan bingung harus ngelakuin apa dengan kehidupannya. Dan percaya nggak percaya, dia ngerasa kayak kamu ninggalin dia gitu aja. Dia tahu kalau memang banyak hal yang dia belum bisa jujur dengan kamu, masih banyak hal yang dia belum siap untuk memberitahu kamu. Tapi saya lihat sebenarnya nih, dia nggak gitu mau nyakitin kamu. Dia nggak gitu. Mungkin kelihatannya dia gitu, tapi sebenarnya dari hatinya dia nggak mau nyakitin kamu. Cuman karena tingkah lakunya yang udah kayak terbentuk seperti ini, mungkin karena lingkungannya yang kurang kondusif, makanya terkadang dia bertindak semena-mena. Karena jujur dia sendiri ya, ini saya lihat loh ya, dia sendiri tuh udah lelah dengan kehidupan dan sangat lelah dengan orang-orang sekitar. Dan dia harus belajar untuk bisa lebih menghargai orang lain yang memang mau benar-benar tulus dengan dia. Saya mau ngomong jujur ya teman-teman, ketika dia bertemu kamu, ketika kamu baik gitu dengan dia ngerasa aneh dan takut. Karena dia gak pernah digituin oleh orang sebelumnya. Jadi untuk saat ini karena dia sibuk diteken sini, sana, kiri, kanan tentang uang, jadi dia kan belajar hal baru, kayak ngebuka ide baru untuk memulai suatu bisnis lah, bisa dibilang gitu. Bisa jadi dia akan sekolah lagi atau ikut suatu program kursus untuk memulai suatu hal yang baru. Dan orang ini mantan kamu atau siapapun itulah yang pernah deket sama kamu ini, orangnya gak mau diperintah, gak mau dikontrol, dia suka kebebasan. Jadi dia mau ngelakuin apapun yang dia ngerasa bener atau baik menurut dia. Walaupun orang lain bilang kok gini sih, kok gitu sih,
dia tetap merasa bodoh dan tetap ngelakuin hal itu. Orangnya cukup keras kepala, jadi biarinlah dia berusaha untuk cari tambahan keuangan, karena uang berperan sangat penting ya, sangat penting loh untuk saat ini bagi dia. Yang biasanya dia kayak selalu keluyuran setiap hari gitu, sekarang dia lebih milih ngurung diri di kamar, berdiam diri, berdoa bahkan, dan bekerja untuk ngeliat ide-ide apa lagi yang kayak bisa dia terapin untuk ngedapetin uang. Dia mau berharap kalau kamu suatu saat nanti bisa beriin dia kesempatan untuk bisa berbaikan dengan kamu. Dia mau berusaha untuk memperlakukan kamu dengan lebih adil lagi. Oke, dan bagi kalian yang memilih grup 1, saya lihat apabila dia memang ada kesempatan untuk diperjodohkan lagi dengan kamu ke depannya, saya lihat, nih yang saya lihatnya ya, dia akan berubah banyak. Gak seperti sebelum kamu kenal dia, karena dia sedang menjalani proses perubahan ini, dan dia sadar kalau kamu benar-benar sosok yang berharga untuknya. Cuma sayang, sekarang saya ngeliat sudah agak terlambat, karena beberapa dari kamu, my viewer, beberapa dari kalian udah gak terlalu mikirin dia seperti dulu lagi. Cuma nanti kedepannya kita lihat gimana akan terjadi. Mudah-mudahan dia bisa belajar banyak dari pengalaman yang dia jalanin sekarang ini. Oke? Itu dulu guys readingnya. Makasih banyak waktunya. Take care, stay safe, oke? Yuk, see you, bye bye, high five. Oke, grup 2 ini bacaan untuk kalian. Saya akan bacain kartunya dulu ya. Kita ada The Emperor, King of Cups, Knight of Cups, Death, Strength, Three of Pentacles, Wheel of Fortune, Six of Cups. Terus ada kartu tambahannya, saya ada ambil Flexible, Higher Power. Saya taruh di sini ya. Terus saya keluarin lagi, kita ada A Win-Win Outcome is Forecast sama Prosperity Lies Ahead. Nanti kalau nggak dikeluarin kelupaan lagi. Oke, saya ngomong dulu nih ya. Waktu saya ngelihatnya nih, saya senyum-senyum sih. Saya tahu kalian mungkin sekarang udah nggak ngobrol lagi, nggak ketemu lagi, udah nggak ngechat lagi. Tapi yang saya lihatnya, apa yang kalian alami dulu gitu, ya walaupun adalah mewek-mewek dikit, nangis dikit, tapi ini indah, dimana kalian ngabisin banyak waktu seneng-seneng, kalian ada ketawa terus menerus. Salah satu dari kalian ini saya ngeliatnya kok sangat ceria orangnya, salah satu dari kalian, oke? Ngomong ini, ngomong itu, kadang kayak suka ngejailin atau suka nantang untuk bisa atau nggak bisa gitu, kayak untuk ngelakuin suatu hal, jadi kayak bisa nggak lo gitu-gitu. Ada yang dimana kalian sampai lomba makan gitu, siapa yang paling cepet habis berarti dia yang menang. Kalau yang kalah nanti dia yang bayar semuanya. Walaupun ada yang bisa dibilang kalau hubungan ini terbilang nggak terlalu lama, mungkin beberapa dari teman kamu bilang gitu, tapi kalian masing-masing melihat satu sama lain tuh nggak hanya sebagai pasangan, sebagai gebetan mungkin, atau tapi ini lebih juga sih ngeliatnya kayak lebih teman deket, sahabat karib gitu loh. Ini saya ngeliatnya. Saya juga ngeliatnya ketika salah satu dari kalian tuh kayak ada yang kayak ngambek lah, kayak nggak mau, misalnya karena nggak dibeliin makanan, nggak dibeliin suatu barang gitu, sampai mau loncat-loncat atau joget-joget biar orang ini malu gitu loh. Kenangan ini lucu sekali saya lihat, dan kalau boleh saya bilangnya kalian tuh kayak Tom and Jerry, saling benci ya iya, saling sayang ya iya gitu loh. Apalagi kalau ada yang maskulinnya ini, yang jaimnya, wow, yang sengaja kayak jual mahal gitu, yang sengaja nggak mau bales sampai kurun waktu tertentu, kadang 1 minggu, kadang 2 minggu, kadang 3 hari, 5 jam, 2 jam gitu-gitu. Jadi kayak sengaja jual mahal.
jual mahal akhirnya nyesel sendiri dia. Saya lihat ini mantan kamu atau orang terdekat kamu ini yang dulunya deket ini egonya tinggi loh. Ini egonya tinggi. Dia nggak mau dibilang kalau dia itu salah. Dan kalaupun misalnya dia salah nih, dia nggak akan sadar. Dan biasanya dia akan bilang ya kayak, ya biarin lah, hal kecil nggak usah dipusingin, udah deh biarin aja gitu. Orangnya kayak gitu yang saya lihatnya. Walaupun kayak di luarnya nih ya kayak ngeliatnya wah kayak berkarisma banget, kayak punya semuanya, kayak agak cool dingin gitu, kayak cuek-cuek gitu. Tapi dalamnya nih kayak aku ngeliatnya kayak anak kecil yang selalu mau dimanja, yang cari perhatian, yang saya nggak tahu gimana dia memperlihatkan dirinya ke kamu, tapi dia sangat emosional, sorry ngomongnya eto dan sensitif, emosional dan sensitif di dalamnya. Walaupun dia diem atau dia sedih gitu ya, kadang dia tuh kayak nggak mau nunjukin gitu loh. Dia diem tapi dia sedih di dalamnya dan terpukul karena udah ngebuat kamu kecewa. Terlihat dia kayak sekarang ini terlihatnya kayak dia bahagia, dia bebas, dia berpergian ngobrol dengan sini sana. Dia kemungkinan besar nih saya ngelihatnya malah update gambar atau post ini itu kayak terus menerus. Tapi ketika udah di dalam kamar, udah sendiri, baru tuh sifat aslinya keluar. Kadang percaya nggak percaya, dia pernah nangis loh karena kamu. Beberapa dari kalian pernah menyelingkuhi dia mungkin, atau deket dengan orang lain, atau ada dari kalian yang mungkin memblok, nggak selingkuh atau nggak apa, tapi kayak ngeblok komunikasi dengan dia, dan dianya sangat sedih di sini. Saya melihatnya dia ada berusaha untuk ngelupain kamu. Dia juga saya melihatnya ada jalan atau berkenalan dengan orang lain di sini atau di sana, tapi tetap sulit untuk bisa langsung ngelupain kamu. Dia juga sempet saya ngeliatnya kayak ada bohong gitu di depan teman-temannya kalau dia udah ada yang baru. Dia bilangnya sih kayak gitu, tapi saya lihatnya sih belum pacaran, cuman kayak kenalan aja. Dan dia nggak menganggap ini serius, menganggap terlalu serius itu enggak. Dia lagi berusaha untuk melihat kesalahan dia di sini, dan dia juga nggak mau tergesa-gesa untuk terjun dalam suatu hubungan di mana orang-orang tuh yang kayak berkoneksi dengan dia gitu sudah mau cepet-cepet dalam berhubungan, sedangkan dia tahu kalau dia sendiri tuh kayak belum siap untuk ini gini deh gitu loh. Karena dia masih kayak terus memikirkan kamunya, dia mau berbalikan dengan kamu. Dia benar-benar kayak mau berusaha untuk ngelepasin egonya untuk bilang maaf ke kamu. Boleh saya ngomong kalau orang ini, si mantan ini, kalau mantan kamu ini kayak bisa bilang maaf kepada orang lain, terlepas orang tuanya nih ya nggak masuk. Ini saya mau tepuk tangan sih, karena saya lihat orangnya sangat keras, egonya tuh wow sekali. Jadi kalau dia sampai datang ke rumah kamu atau datang ke kamu bilang maaf, tolong banget nih ya teman-teman, jangan diacuhin, jangan dicuekin. Karena kata maaf dan mengaku kalau dia salah itu sesuatu yang sangat jarang dia mau lakukan. Oke? Mungkin saya lihatnya dia nggak akan langsung bilang minta balikan, tapi lebih boleh nggak, kayak dia bakal bilang boleh nggak nih kita berbisnis bareng, boleh nggak nih kita kerjain tugas bareng, mau pergi bareng nggak, mau makan bareng nggak, atau kayak chat seperti biasa sekali gitu. Jadi jangan berharap dia akan terlihat seperti orang yang berputus asa gitu, kayaknya enggak sih, kayaknya enggak. Karena saya lihat orangnya nggak akan seperti itu, dan dia nggak mau seperti itu. Dia mau memulai sesuatu yang baru dengan kamu, dan dia mau mencoba untuk mendapatkan kesempatan lagi yang baru dengan kamu,
Tapi saya ingatkan kalau dia akan datang di saat yang tepat. Karena saya lihat ini soal waktu, kapan, ini ada yang ngatur. Dan hubungan kalian tuh saya ngeliatnya udah ada yang nuntun, yang di atas udah kayak yang ngatur semuanya. Jadi saya nggak bisa bilang cepet atau lambat. Saya juga nggak bisa bilang nanti mungkin kayak akhir tahun atau gimana, saya nggak bisa bilang karena semuanya again udah diatur. Tapi saya lihat ini butuh waktu bagi dia untuk juga bisa ngelihat dan mempelajari sisi gelapnya gitu, dan ngebiarin, kalau mesti ngebiarin dia aja untuk ngelihat, dan biarin dia bandingin kamu dengan yang lain, biarin dia belajar kalau kamu itu memang sosok yang berbeda dari yang lain. Biarin aja, biarin waktu yang menjawab ini semua. Cuma saya lihat sekarang dia sering sekali melihat kamu dari jauh. Mungkin dia dari sosial media atau foto kamu. Intinya kayak dia lagi bernostalgia akan masa-masa dimana kamu buat dia tersenyum. Dan saya nggak tahu, tapi suaranya kamu dan ketawa kamu itu kayak bener-bener nggak bisa lepas dari pikirannya, dan dia selalu ingat itu. Kamu mungkin saya lihat bisa mimpi tentang dia mungkin gengsi mau ngomong kayak depan kamu di dunia nyata gitu, jadi ngobrolnya lewat mimpi aja gitu. Jadi jangan aneh kalau tiba-tiba kamu kok kayak kepikiran dia, kok tiba-tiba kamu kayak ngerasa energinya ada di sekitar kamu. Kalian sama-sama berubah menjadi lebih baik, dan kalian juga lebih fokus dengan karir masing-masing. Saya juga ngeliat hubungan ini banyak ngerubah pola pikir kalian untuk melihat suatu hubungan dengan cara pandang yang lebih dewasa. Apabila udah udah saatnya dia kembali, mohon untuk fleksibel aja dengan hubungan kalian ini. Gak perlu nuntut ini itu, dan apabila semuanya udah bisa lebih, paling penting kayak ngontrol ego masing-masing, sebenarnya saya lihat hubungan ini nih kayak bisa berjalan lama. Itu yang saya ngeliatnya ya. Oke. Kayaknya udah cukup itu dulu ya guys untuk grup 2. Makasih banyak waktunya. Have a great weekend and thank you so much. Take care, bye bye, stay safe, high five. Oke, grup 3. Jadi nih bacaan untuk kalian. Saya akan bacain dulu kartunya. Kita ada Six of Pentacles in reverse, King of Wands, The Judgment in reverse, Ten of Swords in reverse, Knight of Pentacles, The Hangman, Eight of Wands, Queen of Wands. Terus ada tambahan kartunya Unfinished Symphony, Serendipity apa gitu-gitu bahasanya. Terus ada Work through your fears, a time to give rather than take. Oke. Saya mau ngomong dulu nih ya. Saya nggak tahu nih apa yang terjadi, cuman siapapun yang milik grup 3, mantannya atau orang terdekatnya yang dulu deket ini emosian sekali. Dalam arti kayak bener-bener di dalam perasaannya gitu. Kayak dia udah gak terlalu fokus lagi sama logika. Waktu saya kocok kartu, hampir semuanya tuh kayak mau keluar, kayak mau terbang semua. Dan ini terjadi berkali-kali. Dan saya gak tahu kenapa. Saya juga gak tahu pasti bagaimana kalian terakhir berhubungan, tapi dia terlihat kayak benar-benar terpukul akan hal ini. Dia terlihatnya kayak benar-benar mau banyak ngomong sama kamu, kayak udah kayak hampir bisa dibilang kayak gak tertampung gitu. Mungkin dari kalian ada beberapa yang kayak langsung menghilang dari dia tanpa jejak, atau dianya yang menghilang tanpa jejak dari kamu. Tapi apapun yang terjadi, saya ngelihatnya saya ngelihatnya orang ini masih merasa kalau ada sesuatu yang belum terselesaikan dengan kamu. Apapun itu masalahnya, itu belum selesai bagi dia. Mungkin kamu udah terang-terangan bilang
mau selesain. Mungkin kamu udah bilang kamu udah lelah, kamu udah intinya kayak udah nggak mau berhubungan, tapi dia nggak akan dengan semudah itu ngelepasin kamu begitu aja. Yang saya lihat nih di sini kayak dia dulunya pelit ya, dalam arti kalau mau ngajak kamu makan tuh maunya di tempat yang sederhana terus, jarang mau bener-bener kayak manjain kamu dengan ngajak kamu ke tempat yang lebih mahal sedikit aja gitu, karena dia pikir nantilah tunggu kaya. Padahal kalau boleh saya bilang, ini pendapatannya semuanya serba berkecukupan, hanya sayang dianya kayak suka ngeborosin uangnya untuk diri sendiri. Dia suka barang mewah, dia suka mobil mewah atau motor mewah, pokoknya tampilannya oke, yang harus oke. Karena menurut dia penampilan itu penting, status, power itu penting. Dia lebih suka memberi untuk teman-temannya atau keluarganya, tapi sayangnya kalau untuk pasangan atau gebetan gitu agak pelit ya. Makanya saya awalnya lihat kok gitu, kok dibanding-bandingin. Cuman saya sadar mungkin ada di sisi dia yang mikir kayak calonnya gimana nih, bisa nggak diajak susah, pacarnya gimana nih, bisa nggak diajak susah gitu-gitu loh. Dan ini ada benernya juga sih sebenarnya. Cuman semenjak kamu udah nggak berkomunikasi lagi, kamu udah nggak udah nggak negur dia, dia kesel, dia marah, dia juga bingung. Katanya kayak dia berpikir dia udah ngelakuin banyak hal ini itu, dia udah ngajak kamu jalan ini itu, udah di nganterin, udah dimasakin, udah apalah gitu. Jujur ini saya ngeliatnya dia ngajak kamu pergi jalan itu cukup jarang loh. Dalam arti dia lebih memilih ngabisin waktu hampir setiap harinya dengan teman-temannya dibandingkan dengan kamu. Ketika kayak kamu sih ngajak dia nih pergi yuk, nanti dia bilang sibuk, sorry ya gitu. Jadi untuk saat ini saya melihat dia masih kesal dan masih ngelihat apa kesalahan yang dia buat, kenapa kamunya pergi. Dia masih mikirnya kayak gitu, dia masih setiap hari pergi atau ngobrol telepon dengan teman-temannya. Saya ngelihatnya mantan kamu ini atau orang terdekat ini nganggep pertemanan tuh penting banget, dan dia saya ngeliatnya banyak banget temennya. Jadi kayak ada beberapa dari mereka yang kayak party, minum dan lain sebagainya untuk melupain kamu. Cuman agak sulit karena di dirinya masih kesal dengan kamu, dan dia sendiri tuh takut, ada rasa takut untuk menghubungi kamu. Dia takut dan merasa sangat malu apabila nanti jika dia menghubungi kamu, kamunya nggak ngebales. Itu dia bakal malu banget, dia bakal gimana, makanya dia takut itu. Dan dia tahu betul kamu sedang happy waktu lepas dari dia. Dia tahu betul kamu sedang benar-benar kayak jadi diri kamu lebih pede dengan diri kamu, dan dia merasa kesal karena dianya yang sedih di sini, sedangkan ngelihat kamu malah lebih sukses atau lebih bahagia di sana. Itu yang dia pikirin untuk saat ini. Dan yang saya lihatnya juga, dia kayak benar-benar mau fokus dengan uangnya dulu untuk saat ini. Dia beberapa kali nih ya, nih saya ngeliatnya nih, ada mau ngelihat bagaimana cara kamu bekerja, dan dia mau mencoba untuk ngikutin cara kamu. Jadi ada rasa jealous juga dari dirinya, karena mungkin saya ngelihatnya dia kiranya nih kamu sedih, kamu juga kangen ketika kalian udah nggak berkomunikasi. Tapi ternyata sebaliknya, malah dia yang kesel, hanya dia yang kesel. Temen walaupun gini, my viewers, kadang kalian berpikir atau kayak ada rasa kangen dengan dia, tapi
kalian tetap bisa apa ya, kayak fokus dengan prioritas kalian. Sedangkan kalau dia masih belum terlalu bisa menstabilkan emosinya untuk saat ini, dan saya lihatnya bisa jadi dia akan ngajak kalian untuk berkomunikasi dalam waktu dekat. Mungkin ini bisa saja kayak dia akan langsung muncul tiba-tiba di depan rumah kamu, atau dia akan nelpon kamu tiba-tiba. Dan ini ya yang saya lihatnya, dan ketika kamu angkat mungkin dia akan diam beberapa detik karena dia takut dan malu sebenarnya untuk berinisiatif ngehubungin kamu. Cuma saya lihatnya sih dia akan menghubungi kamu. Oke? Kalaupun misalnya nih kalaupun misalnya nggak terjadi dalam waktu dekat, saya lihat ini juga kayak dikarenakan dia mau fokus ngatur keuangannya dulu, karena dia mau bisa sesukses kamu, karena dia mau ketika dia tampil di depan kamu ngeliat dia kayak beda ya, oke ya, keren ya, mapan gitu, pokoknya yang kece, karena dia tahu dia udah nggak bisa main-main lagi. Tapi ada lagi di sisinya yang kayak sengaja mau pelan-pelan aja untuk kembali ke kamu dengan harapan semoga kamunya kangen sama dia. Oke? Karena jujur saya ngeliatnya dia kangen sama kamu, dan dia sadar ketika kamu udah gak berkomunikasi lagi gitu sama dia. Dia sadar kalau dia gak memperlakukan kamu selayaknya. Dia sadar kalau dia gak seharusnya sepelit itu. Saya mau kasih tau kalau ketika saya bilang pelit ini bisa dalam hal waktu, dalam bisa tindakan, hadiah atau apapun itu. Karena saya lihat memang dulunya dia selalu mengambil dari kamu, apapun itu bentuknya, tapi dia hanya sedikit memberi ke kamu. Jadi biarkanlah dia menyadari semuanya. Tetap lakukan apa yang harus kalian lakukan. You are doing a great job, oke? Dia selalu mata-matain kamu, by the way. Kayak dia pengen tahu kamu sudah move on belum, apa kamu udah ada yang lain. Kalaupun kalian udah ada yang lain, itu orang ini, oke? Itu orang bakal dia cari tahu infonya. Jadi intinya nggak tahu kenapa saya ngeliatnya, walaupun kalian udah nggak berhubungan, tapi dia selalu, atau dia masih merasa kalau kamu itu punya dia dan hanya punya dia. Orang lain nggak boleh ngambil kamu. So good luck ya teman-teman. Dia sayang sebenarnya, cuma masih kayak anak kecil dimana semuanya harus dia yang menang sendiri, dia yang harus lebih, orang harus nurutin dia. Jadi saya harap kalian kayak tolong jangan mencari dia. Saya ulangi, jangan mencari dia, itu pesan saya. Karena maaf, ketika kamu mencari dia, ketika kamu kayak ngecek dia, pasti nanti dia bakal langsung besar kepala, dan maaf, kemungkinan kejadian yang dulu bisa terulang lagi. Jadi fokusin semuanya dengan diri kalian. Biarlah dia kayak anak kecil dulu, ngambek, marah, kesel, biarin aja. Biarin, dan cukup teman-temannya aja lah yang pusing dengar apa omelan-omelan dia terus-terusan, oke? Biarin aja. Oke, saya rasa udah cukup untuk grup 3 itu readingnya. Makasih banyak, have a great weekend, take care, stay safe, bye bye, high five. Oke, ini yang grup 4, grup terakhir. Ini bacaan untuk kamu. Saya akan bacain kartunya dulu. Jadi kita ada the Fool, Six of Wands, Queen of Cups, Two of Cups, the High Priestess in reverse, Temperance, the Devil, Eight of Cups. Oke, kita juga ada tambahan kartu the Fates and Here and Now. Saya taruh di sini ya. Terus ada lagi kartunya Believe in the Impossible and What do you need to release. Oke, grup yang keempat ya, yang terakhir. Bentar ya. Saya akan ngomong apa adanya di sini ya. Yang saya lihatnya, kamu berpikir atau kamu udah ngelihat si mantan ada orang yang baru atau lagi dengan orang yang baru. Dan yang saya lihatnya juga gitu.
dia udah kayak merasa siap untuk ngebuka diri kepada yang baru. Yang saya lihatnya dia udah menjalani hubungan yang baru, dan dia udah melepaskan kamu, dia udah mengikhlaskan kamu, dia sudah mau kamu juga bahagia. Dan walaupun memang pedih nih karena kalian udah berpisah, tapi dia ngelihat memang itu yang terbaik, karena dia nggak mau ngelihat kamu nanti malah kayak sering bentrok dengan dianya. Dia juga benar-benar menghargai apapun yang udah kamu lakukan untuk dia. Ini sih ada sedikit pesan yang saya mau sampaikan ke kamu. Mungkin ini pesan yang pernah kamu dengar dari dia atau enggak, saya nggak tahu, tapi saya akan ngomong. Dia bilang dia minta maaf udah pernah menduakan kamu. Dia bilang dia minta maaf juga karena berbohong. Ketika kamu bertanya kemana, dia bilang dianya di rumah, padahal dia pergi dengan teman-temannya. Dia merasa kayak kalian udah nggak cocok, dan dia juga nggak mau memaksakan sesuatu hubungan yang malah nantinya kalian berdua kayak saling menyakiti gitu loh. Jadi lebih baik begini aja adanya. Saya juga berharap untuk my viewers bisa pelan-pelan ngelepasin dia, pelan-pelan bisa mengikhlaskan dia. Saya lihatnya juga kalian berdua tuh dipertemukan untuk belajar satu sama lain. Oke? Dia mau kamu bahagia. Dia mau kamu bahagia, dan dia mengajari kamu untuk menjadi sosok orang yang lebih berani menjadi diri sendiri. Jangan mau merendahkan diri kamu untuk orang lain. Buat diri kamu lebih percaya dengan diri kamu sendiri, dan dia juga mau kamu bisa lebih percaya diri ya. Jangan terus jadi people pleaser, dan karena dianya udah dengan yang lain, dan bukan berarti dia dengan yang lain, bukan berarti kamu harus menyalahkan diri kamu, enggak. Jangan lo ya, jangan berpikir seperti itu. Mohon kalian jangan gegabah juga, jangan untuk mencari dia kembali atau lain sebagainya lah. Soalnya saya takutnya ini malah akan memperkeruh masalah. Saya tahu, saya ngerti kamu masih merasa kehilangan dia. Saya tahu ini berat, tapi pasti ada sesuatu yang bisa kamu ambil hikmahnya dari sini. Kalau memang masih kangen, ya itu wajar. Kalau memang masih sedih, ya itu wajar. Biarin proses penyembuhan ini berlangsung. Jangan dilawan. Jangan terlalu mau juga mendengar perkataan orang yang bilang ini, bilang itu, atau gosip ini, gosip itu. Cukup kamu dengerin diri kamu sendiri. Saya ulangin, cukup kamu denger diri kamu sendiri. Karena saya lihat kondisi kamu sendiri belum terlalu stabil. Saya takut malah nanti semakin kamu mencari tahu tentang si mantan atau orang barunya, malah nanti saya takutnya akan membuat kamu tambah sedih. Oke? Jadi take your time. Dan semakin kamu kayak pegang erat-erat dianya gitu ya, kayak semakin kamu megang erat-erat dianya, semakin sakit kamu nantinya. Dan semakin kamu mengingat apa yang dia lakuin, maka akan semakin sakit juga di hati kamu. Dia sudah membuat kamu sedih satu kali nih, atau berapa kali gitu. Semakin kamu mau mengingat dan memegang erat memori itu, semakin berlipat nanti jumlahnya dia nyakitin kamu. Jadi kalau memang udah sakit, ya take your time untuk sembuhin diri kamu. Buat kayak nanti
nyakitin diri sendiri tuh kan nggak apa ya, janganlah, kan masih sakit, masih ada bekas lukanya. Jadi diikhlasin, dijalanin sehari-harinya, dan percaya udah disiapin orang yang lebih baik untuk kamu. Nggak perlu terburu-buru ya. Jangan terburu-buru untuk cari yang baru biar dianya iri atau biar bisa dipamerin gitu dan lain sebagainya. Tapi pilihanlah mau bagaimana. Saya yakin kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Oke, cuma untuk saat ini itu yang saya ngelihatnya. Saya pengen kamu untuk fokus dengan diri kamu sendiri. Saya pengen kamu buat diri kamu bahagia lagi. Silakan mau online shopping sebanyak apapun ya silakan. Mau makan ya silakan, mau minum apapun ya silakan. Nyanyi-nyanyilah, joget-jogetlah, lakukan apapun yang buat kamu seneng lagi. Dan kumpul dengan keluarga kamu, kumpul dengan teman-teman kamu. Video call sama mereka, chat mereka, cari mereka. Karena saya ngeliatnya mereka udah mau bersedia untuk mendampingin kamu kok sebenarnya. Cuma mungkin beberapa dari kalian yang memang masih mau retreat dari semuanya, kayak pengen sendirian dulu ya silakan. Lakukan apapun yang buat diri kalian bahagia lagi, oke? Focus on your happiness. Oke, and take care. Stay safe ya. Bye bye guys. Have a great weekend. Dan apa ya? I believe in you. I believe in you. You can do it. I'll be with you. Saya sama-sama kamu di sini. Kamu nggak sendirian. Oke? Yuk, bye bye. Semangat ya, yang kuat. See you. Take care. Bye bye. High five.